Salam saudara-saudari semua. Sangat gembira sekali bisa kembali renungan pagi bersama kalian. Barusan pulang dari Saudi Arabia. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikan renungan pagi. Kami telah pergi ke Gunung Sinai. Di daerah Saudi Arabia, Gunung Sinai. Di Gunung Sinai di mana Musa menerima 10 perintah Allah. Sesungguhnya Gunung Sinai bukan di daerah Sinai, Pulau Sinai, tetapi di daerah Saudi Arabia. Rupanya Laut Teberau atau Laut Merah itu ada 2 bagian. Kami selalu mengira dekat daerah Mesir. Sesungguhnya 2 bagian dari Laut Teberau itu juga adalah daerah Mesir. Kami mengira Musa menyeberang Laut Teberau sebelah yang lain. Sesungguhnya mereka dari Gunung Sinai pergi ke Saudi Arabia. Mengapa demikian? Tetapi hari ini bukan tema kita renungan pagi hari ini. Nanti agar kalian tahu saja, Rabu mendatang saya akan mengajar di sekolah Alkitab, akan berbagi tentang pengalaman dan apa yang terjadi dalam perjalanan kami, dalam trip kami di Gunung Sinai. Di sebelah Pulau Sinai situ ada jalan, ada unta yang bisa membawa kita naik, tetapi di sebelah Saudi Arabia Gunung Sinai situ tidak ada jalan. Jadi kami hanya mendaki setengah perjalanan dan lagi pula mudah tersesat karena tidak ada jalan. Semuanya di situ hanya bebatuan dan mendaki gunung bebatuan. Kalau ada kesempatan nanti saya juga akan membawa staf gereja atau pemimpin gereja untuk mendaki Gunung Sinai yang sedikit sekali didaki orang. Menurut pendapat saya, kalau mau mendaki Gunung Sinai seharusnya di bawah gunung harus terlebih dahulu berkemah di situ 2-3 malam. Dia ada 2.500 di bawah permukaan laut, tingginya 2.579 km di bawah permukaan laut. Satu gunung yang sulit didaki. Ada kemungkinan kalau ada kesempatan saya ingin mendaki sekali lagi. Nanti saya umur 80 tahun, saya pun percaya saya ingin naik mendaki sekali lagi. Dengan gembira pulang dalam mengikuti Allah atau mengikuti Tuhan, saya akan menerangkan di kursus Alkitab juga. Saya akan membagikan di sana, dan di situ banyak sekali foto-foto yang indah. Mengapa saya harus pergi? Karena tempat itu atau negeri itu banyak perubahan yang besar, dan saya ingin melihat rupa aslinya, melihat mezbahnya Musa, mezbah Tuhan Nisi. Sangat bergembira sekali. Nanti akan berbagi lagi. Hari ini kita melihat kitab Hosea pasal yang kelima. Apa yang dikatakan di pasal yang kelima?
Apa latar belakang dan keadaan waktu itu? Kalau kita tidak memahami latar belakang pada saat menulis apa yang dihadapi Hosea, bagi kita kalau tidak mengalami latar belakang, maka akan sulit apa yang ditulis dalam kitab Hosea. Di pasal yang pertama, pada Hosea bin Beria zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia dan raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas raja Israel. Firman Tuhan datang kepada Hosea bin Beria. Kita melihat Hosea kapan menjadi nabi. Kita tahu Hosea dari 12 nabi kecil, dia yang pertama. Tahukah kalian bagaimana menghafal 12 nabi kecil? Siapa yang bisa menghafal? 12 kitab nabi kecil pertama Hosea. Mungkin setiap orang juga bisa menghafal. Dulu saya pernah mengajar Hoyimongo. Bagi kita bahasa Indonesia sulit. Hoyimongo. Hoyimongo, mengapa kamu harus meraba? Jadi kamu boleh meraba. Ini untuk bahasa Cina. Kalau bagi kita bahasa Indonesia sulit. Nami Hong Ha. Ini untuk Fan Kuai Ama. Ini untuk bahasa Kantonis ya. Kalau bahasa Indonesia sulit, tidak ada terjemah. Ya, seperti mama pulang untuk minum teh. Jadi kalau menggunakan bahasa Kantonis untuk menghafal diperpendek itu lebih mudah. Jadi kita harus menghafal. Kalau kita baru bisa menghafal urutan dari ini, nah baru bisa kita mengenali Alkitab. Kalau tidak, kita akan kembali mencari urutan. Dan pada saat kita mendengar, kalau kita mendengar sampai kitab yang mana, kita akan mencari di kitab itu. 319 kamu harus menghafal setiap kitab, urutan kitab-kitab. Kalian harus bisa menghafal. Tiga, 27 itu perjanjian lama, dari kitab Musa sampai kitab Nabi, dari kitab Injil sampai Wahyu. Kata-kata rahasia ini harus bisa kita hafal, maka perlahan kamu akan semakin menghafal urutan dalam Alkitab, dan kamu tidak perlu takut di mana kitab nabi besar, mana nabi kecil. Hosea adalah kitab nabi kecil yang pertama. Di zaman pelayanan Hosea sangat panjang, seperti Yeremia. Yeremia di kerajaan utara dihancurkan dengan pelayanannya yang sangat panjang. Dan Hosea bersamaan di kerajaan utara waktu diruntuhkan, dia juga melayani sangat jangka waktu yang panjang. Dia melayani kerajaan utara. Beberapa raja ini dari Uzia sampai
pada zaman Hizkia. Yotam, Ahaz, Hizkia. Ini kerajaan utara, dan di kerajaan utara Yerobeam. Yerobeam juga di kerajaan utara bertahta cukup lama. Di kerajaan utara Israel, waktu kejayaan mereka yang diambil dari tangan Yehu. Dia menjadi raja yang cukup lama. Tetapi Hosea, waktu dia melayani dari zaman Raja Yerobeam bin Yos sampai pada akhir dari kerajaan utara Israel. Dia mengalami 6 raja di kerajaan utara, dinasti 6 raja. Dia melayani sampai kerajaan utara Israel dijajah oleh Asyur. Bahkan setelah kerajaan utara Israel runtuh, dia terus melayani dan pesannya sampai terus di kerajaan selatan. Dan dia menjadi nabi yang melayani dengan cukup panjang waktu, cukup lama. Dan fokus dalam pelayanannya yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, perserikatan mereka, hubungan antar mereka. Dan waktu itu kerajaan utara mereka bekerja sama dengan kerajaan Aram yang sekarang Syria. Dia dengan kerajaan utara mengadakan perserikatan. Dan juga mereka seperti tetangga sebelah lebih utara lagi, daerahnya juga berdekatan. Kalau kamu di hari ini kamu ke Israel sebelah utara, kamu bisa melihat tempatnya Damsyik. Pada masa itu adalah kerajaan Aram. Kerajaan utara Israel mau menyerang kerajaan Yehuda. Dia mau menghancurkan kerajaan Yehuda. Mau untuk menjadi satu di seluruh tanah Kanaan. Jadi dia bekerja sama dengan kerajaan Aram, menyerang kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda sangat takut. Bukankah seperti keadaan Ukraina dengan Rusia sekarang? Dan kerajaan utara, dia negara baru bangkit dengan kerajaan Asyur. Asyur baru dibangkitkan. Yehuda mencari Asyur untuk minta tolong. Satu mencari Aram, satu mencari Asyur. Kemudian dua saudara saling berperang. Bagaimana Allah melihat semua ini? Bagaimana yang dilihat oleh Nabi? Saya tidak menerangkan hari ini bagaimana permasalahan dua negara. Tetapi kita dari sejarah kerajaan utara dan kerajaan selatan, kita melihat Allah apa yang harus kita perbuat dan apa yang kita cari. Dengan memberi tema hari ini, carilah Allah, bukan mencari aliansi diplomatik. Menang atau kalah, apakah itu mengandalkan perserikatan atau dengan teman yang lain? Peperangan bukan kuda yang banyak atau kereta yang banyak, bukan tergantung dari persenjataan, tetapi
menang atau kalah itu ada di tangan Tuhan. Kita harus berdoa untuk negara kita, dan kita sebagai rakyatnya. Kuasa hak bukan di antara kita, tetapi kuasa ada di tangan pemerintah. Tetapi kita percaya Allah akan berkuasa segalanya. Kita harus berdoa pada Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk negara kita. Kemenangan bukan tergantung dari banyaknya kereta dan kuda, tetapi kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Tidak peduli kamu mencari persyarikatan aliansi dengan siapapun, dengan negara siapapun. Allah punya rencananya sendiri. Kita hanya melaksanakan perjanjian dengan Tuhan dan melaksanakan firman-Nya. Jadi pada saat kami sampai di Gunung Sinai, di mana tempat Allah memberikan 10 perintah, pada saat tempat ini akan diubah, Allah menyuruh kami pergi. Kami pergi, dulu kami tidak memberitahukan kepada kalian terlebih dahulu, karena di tempat itu tidak boleh pergi atau ditutup. Harus lewat pintu tertentu baru bisa maju. Jadi saya yakin Allah yang membawa kami pergi. Peperangan bukan tergantung kita berapa banyak kekuatan atau militer kita. Tetapi yang sesungguhnya kekuatan yang berkuasa atas kekuatan semuanya itu adalah Allah kita. Adakah kamu mencari Allah? Di pasal yang kelima, kita bisa melihat kerajaan utara dan selatan, mereka tidak mencari Allah. Mereka masing-masing mencari perikatan dengan negara mereka masing-masing. Ini adalah satu peringatan. Hosea antara Israel mengadakan perserikatan dengan Aram dan memerangi kerajaan selatan Yehuda. Dia memberikan nubuat ini. Kita membagi dalam 3 bagian pasal ini, ayat 1 sampai dengan 7. Sub yang pertama, hai pemimpin, Allah nyuruhmu. Di ayat ke-6, Ia telah menarik dirinya dari mereka. Di sub yang pertama dikatakan, Dia berbicara kepada para pemimpin yang termasuk para imam. Dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja, sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi mesbah dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor. Dan lubang yang dikeruk di lembah Sitim, aku akan menghajar mereka sekalian. Ini berbicara bagi orang Israel dan keluarga Israel, bagi keluarga raja. Ini katakan penghukuman datang pada kalian. Sekarang kamu harus, hai para pemimpin, kamu harus tahu penghakiman Tuhan datang. Sebab mengenai kamu telah menjadi perangkap di mesbah dan jaring dikembangkan di atas gunung Tabor. Di sini menerangkan bahwa negara akan berperang seperti jaring yang dikembangkan. Mereka akan mengeruk kerajaan Yehuda. Untuk mempersiapkan perang, mereka telah mengembangkan pasukan mereka, telah berbaris rada untuk menghajar saudaranya sendiri. Allah memperingati mereka. Hai para pemimpin, kalian harus mendengar. Pasanglah telingamu. Penghukuman itu datang. Pada saat kamu melakukan demikian, kamu akan dihukum.
kamu dengan senjata memerangi saudaramu, Allah akan menghukummu. Di sini, di jam mereka yang memberontak, Allah tidak suka mereka membunuh. Aku akan menghajar mereka sekalian. Allah berkata, aku tidak suka pada kalian dan aku akan menghajar kalian. Aku ini mengenal Efraim dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku, sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Ini dikatakan kerajaan utara Israel, kamu tidak bisa sembunyi dariku. Aku telah tahu semuanya. Jangan mengira kamu dengan sembunyi-sembunyi melakukan sesuatu aku tidak tahu. Hai Israel, hai Efraim, sekarang kamu telah berzina, kalau telah menajiskan dirimu. Kalian telah bersekutu dengan Aram, bahkan telah menyembah Allahnya Aram, Raja Damsyik. Allah Damsyik, kalian telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab roh perzinaan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan. Nabi Hosea berkata kepada mereka, orang-orang ini, para pemimpin ini, kalian mengadakan persekutuan Aram untuk menyerang kerajaan Yehuda. Bahkan kamu menyembah ilah mereka dan mempersembahkan bagi mereka. Kalian berbuat demikian, perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan berbalik kepada Allah. Roh mereka telah berzina, mereka telah dinajiskan, bahkan mereka mengadakan perzinaan dengan orang Aram. Mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkaan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahan sendiri dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Mereka mengira berbuat demikian adalah benar. Merasa dengan demikian mereka punya kekuatan. Aram adalah negara yang kuat masa itu, negara yang besar dan sangat berpengaruh dan mempengaruhi sangat lama karena dia telah berkuasa begitu lama. Dan sekarang mereka bekerja sama dengan Aram yang boleh dikatakan dengan negara diplomatik yang terbesar di antara negara. Dengan bekerja sama dengan mereka, bahkan ada latihan untuk militer juga. Prajurit tentara Aram dan juga mereka belajar berlatihan bersama dengan tentara Israel. Dan orang Israel merasa benar, merasa kami begitu kuat, negara Yehuda sanggupkah melawan kami? Kami bisa menyatuk dengan kerajaan Yehuda di tanah Kanaan. Israel akan menundukkan Yehuda dan negara kami akan semakin kuat dan masa depan akan menjadi satu kuasa di tempat ini. Merasa diri dan merasa berbuat demikian benar. Mereka sombong dengan kecongkaan menjadi saksi terhadap dirinya. Malah Allah berkata, dengan demikian kamu akan tergelincir jatuh akan kesalahanmu sendiri. Kamu mencari kekuatan itu benar. Tetapi kamu dengan bekerja sama dengan musuh, dengan bangsa asing untuk melawan
menghajar saudaramu sendiri, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban. Maka kamu oleh karena kesalahanmu sendiri kamu tergelincir jatuh. Dan Yehuda bukan juga yang terbaik. Yehuda juga akan bersama-sama jatuh dengan mereka. Yehuda juga melakukan hal yang sama. Kamu mencari Aram, aku mencari siapa? Yehuda mencari Asyur dan mengupah Asyur, menggunakan Asyur untuk menyerang Aram dan juga menyerang kerajaan utara Israel. Dua-duanya bersama-sama bersalah. Dua-duanya sama hati manusia, mereka tidak mengenal Allah, melakukan kesalahan yang sama. Ayat ke-6, dengan korban kambing domba dan lembu sapi mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan dijumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka, baik kerajaan utara maupun selatan, Israel maupun Yehuda. Mereka memberikan korban persembahan untuk mencari Tuhan, pasti tidak menjumpai Dia karena Tuhan telah menarik diri dari mereka. Allah telah meninggalkan mereka. Mereka tidak mempunyai Allah lagi. Allah sesungguhnya ada di antara mereka. Ya, karena kerajaan utara mereka menyembah lembah tuangan, Allah lebih dahulu telah pergi dari mereka. Tetapi kerajaan selatan, di situ ada tabut Allah. Mereka ada penyertaan Tuhan dan kemuliaan Allah, tetapi Allah telah menarikkan diri dari mereka karena mereka telah menyembah berhala dan mereka telah menyembah Allah palsu dan juga mau membunuh saudara mereka sendiri, mengadakan perserikatan dengan bangsa asing. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan. Ini bukan hanya terhadap kepercayaan mereka berzina, tetapi dengan kenyataan mereka telah berzina. Allah telah melarang. Maka di sini mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah, dan anak-anak yang tidak sah ini tidak mempunyai warisan untuk menerima warisan mereka. Ini tidak sesuai dengan hukum. Jadi milik pusaka mereka bersama dengan harta warisan mereka, dan anak-anak yang tidak sah mereka bersamaan akan dilenyapkan. Di sini Nabi menegur mereka, berseru pada mereka, kalian harus mendengar. Kalian berbuat demikian, Allah telah meninggalkan kalian. Mereka saling bekerja sama dengan mengadakan kerjasama dengan bangsa asing dengan mencari aliansi diplomatik, maka Allah telah meninggalkan kalian. Kamu telah mau membunuh saudaramu sendiri, Allah telah pergi darimu. Apakah kamu percaya pada Allah atau mencari akan bangsa asing? Yang kamu andalkan itu Tuhan atau bangsa asing? Hai orang Israel, hai orang Yehuda, di tempat ini sesungguhnya apa yang menjadi andalanmu? Kamu mengandalkan Allah bangsa asing, kekuatan bangsa asing, atau kamu mengandalkan Tuhan Allahmu? Hari ini memberi kita banyak sekali renungan bagi kita untuk ketenangan negara kita, untuk setiap ketenangan negara dan keamanan negara. Mengandalkan kekuatan militer sendiri dengan aliansi diplomatik atau dengan politik, perserikatan, perekonomian, atau dengan kekuatan, atau mengandalkan Tuhan Allah.
keamanan kita. Yang untuk mengalahkan pihak lain, membuat diri semakin kuat, semakin merasa aman, memusnahkan pihak lain, merasa diri aman. Kita lebih pintar dari pihak lain, kita merasa aman. Kita harus bersaing, kita harus kuat. Kalau tidak, di dunia ini kamu tidak bisa berdiri tegak. Itu adalah sikap masa itu, dan juga hari ini bagi kita banyak sekali negara yang berbuat demikian. Sifat atau prinsip dari negara. Tetapi kalau kamu berbuat demikian, Allah akan meninggalkanmu. Kamu tidak mengandalkan Allah, kamu mengandalkan semua ini, maka Allah akan meninggalkanmu. Allah akan meninggalkanmu. Allah bukan hanya menarikkan diri darimu, dan di yang kedua Allah murka. Allah menunjukkan murkanya, peringatan akan murkanya. Untuk di sini di depan kan, dengarlah hai para pemimpin, Allah telah meninggalkanmu, dan sekarang kamu lihatlah orang, hai penjaga-penjaga, orang yang berdoa, orang yang memberitahukan keluarga raja, kamu harus memperingati akan murkanya Allah. Kamu harus meniupkan sangkakala, trompet murka Allah telah datang, bahkan akan bukan hanya terhadap orang-orang, dan bahkan menjadi musuhmu. Di ayat ke-8 sampai dengan 11. Tiuplah sangkakala di Gibea dan Nafari di Ramah, berteriaklah di Bet Awen, gemetarlah hai Benyamin. Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman mengenai suku-suku Israel. Aku memberitahukan apa yang pasti. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang menggeserkan batas, ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Pada saat kamu berkumpul dengan tentara persekutuanmu, pada saat kamu menyembah Allah palsu, di tempat kamu menyembah berhala, di tempat perkumpulan agamamu, orang-orang penjaga ini, kalian harus meniup sangkakala, berteriak bahwa musuh telah di belakangmu. Hari penghukuman akan datang. Efraim akan menjadi tandus. Kalau kalian berbuat demikian, maka seluruh negaramu akan menjadi tanah tandus. Penghukuman Allah datang dan berkata kepada Yehuda, para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeserkan batas, di ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Pemuka Yehuda, kamu seperti orang yang menggeserkan batas. Gemasku seperti air dicurahkan kepadamu, Sam. Yehuda akan menghadapi murkanya Allah. Air yang dicurahkan tidak bisa melarikan diri. Dan Efraim diremukkan oleh hukuman, karena mereka berkeras dengan mereka mengikuti dengan perserikatan bangsa asing. Dia akan dihukum, Efraim akan dihukum. Hai para pemuka, penjaga, para pendoa, kamu harus memperingati
murkanya Allah ini, penghukuman akan datang. Allah bukan hanya tidak peduli lagi sama kamu, murka Allah pun akan dicurahkan. Yehuda tidak bisa melarikan diri, dan Efraim akan menjadi tanah tandus. Ini dalam keadaan yang demikian, ini sub yang kedua. Kita kembali di keadaan kita sekarang, bagaimana dengan kita? Pada saat itu para penjaga, mereka harus memberitahukan akan murka Allah. Dan bagaimana dengan doa kita hari ini? Hari ini message yang kita berikan, bagaimana saudara semua? Kita sebagai umat dalam satu negara. Setiap negara pasti ada rakyatnya, bukan? Atau setiap negara punya aturannya sendiri. Dan setiap negara pasti berusaha untuk negaranya sendiri. Seperti kita di Jepang, saudara-saudari mereka berusaha untuk negara di Jepang. Bagi saudara-saudari Malaysia juga berusaha untuk di Malaysia, dan saudara-saudari Taiwan juga berusaha untuk di Taiwan. Kita, Cina, Makau, Hong Kong juga berusaha untuk negara Cina, Hong Kong, dan Makau. Ini satu yang normal. Itu seperti salah satu cara dari suku. Seperti kamu, di mana kamu berada, kamu ingin tempat itu aman, bukan? Kamu tidak mau negara itu untuk dihancurkan, bukan? Tetapi bagaimana kita baru dikatakan mengasihi negara kita? Kita masa itu orang Israel, utara dan selatan, mereka demi diri mereka sendiri, baik itu untuk negara Yehuda atau Israel. Orang banyak akan setuju mengadakan persekutuan dengan Aram atau Asyur. Mereka merasa ada demikian persekutuan baru bisa berperang. Kita mudah terjatuh dalam cara pikir yang demikian. Kita mudah berdiri di posisi keadaan negara itu untuk berpikir di Israel atau utara, untuk berpikir dan mendukung untuk mengadakan perserikatan dengan bangsa asing. Satu yang alami, yang normal. Cara pikir kita, yang kita pikirkan mudah sekali akan terpengaruh dalam keadaan yang demikian dan mengambil keputusan yang demikian. Kalau dengan demikian Allah tidak mau orang Israel dan Yehuda berpikir demikian. Dengan demikian hanya menuju kebinasaan. Karena mengandalkan kekuatan tentara militer, mengandalkan orang, bukan mengandalkan Tuhan. Tuhan ingin kita untuk mengandalkan Dia, bukan mengandalkan semuanya ini. Bukan hanya itu saja, kita juga harus bangkit sebagai penjaga doa, untuk meniup sangkakala, untuk berteriak, untuk memberitahukan kepada orang-orang apa yang akan terjadi. Kalau kita terus demikian, negara kita akan hancur. Kita tidak seharusnya saling bermusuhan untuk saling membunuh. Tidak seharusnya mengadakan persekutuan dengan bangsa asing untuk menyerang saudara sendiri. Allah tidak mau kita berbuat demikian. Kita harus mendeklarasikan kalau kita berbuat demikian, maka kebinasaan akan meliputi kita. Dan terus satu yang tidak mudah.
harus punya iman dan keberanian. Bahkan harus mengorbankan diri. Kamu baru bisa berdiri di sini untuk memastikan dengan Allah, berdiri dalam kebenaran. Menyatakan perlawanan dengan suara-suara dunia yang tidak benar, yang berlawanan dengan kebenaran. Memang sungguh sebatang kara. Bahkan akan menjadi tekanan karena suara kita tidak seperti suara dunia. Suara kita tidak seperti suara orang banyak. Cara penglihatan kita tidak sama dengan apa yang dilihat orang banyak. Kita harus berkorban. Bahkan harus berkorban untuk dilenyapkan. Hosea bangkit berbuat demikian untuk memberitakan message ini, untuk memanggil semua para pendoa untuk bangkit. Dia memberitahukan kepada semua pemuka Yehuda, Efraim, Israel. Dia bukan hanya berkata kepada, tetapi dia berkata kepada orang yang mau berpegang pada hukum Taurat, dan berkata kepada para imam dan para pemuka bangsa. Di antara mereka ada yang mau mendengar, dan Nabi berkata kepada mereka untuk kembali kepada Allah, untuk memberitakan peringatan Allah bahwa Allah akan meninggalkan mereka. Kita lihat di sub yang ketiga, ayat 12 sampai dengan 15. Manusia tidak peduli dengan Allah, tetapi Allah tetap menanti. Allah tetap menanti manusia. Manusia tidak peduli akan murka Allah, akan ketidakhadiran Allah. Manusia tidak peduli akan hukuman yang akan datang. Manusia sudah tidak peduli. Tetapi Allah tetap punya kasih, belas kasihan. Kita lihat bagaimana Allah kita. Dan setelah di sub ini saya melihat sifatnya manusia. Sebab itu aku akan seperti ngengat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ini serangan bagi Allah bagi mereka yang bekerja pada saat mereka bekerja sama dengan bangsa asing, bukan kepada Allah. Allah telah meninggalkan, menarik diri, Allah telah murka. Allah menyerang Yehuda dan Israel. Efraim, ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyamkan bisul daripadamu. Ini kerajaan utara Efraim, persekutuan Israel dengan Aram untuk menyerang kerajaan Yehuda. Di kerajaan Yehuda mencari Asyur, membayar banyak Asyur. Bahkan emas di bait suci diberikan kepada Asyur untuk menyerang Aram. Asyur menyerang Aram, Aram kemudian diruntuhkan. Kerajaan Asyur dibangkit. Karena Asyur bekerja sama dengan Yehuda, bersekutu menyerang Aram dan Israel. Akhirnya Aram diruntuhkan. Asyur menjadi negara yang kuat.
Aram telah diruntuhkan. Asur kemudian yang di kerajaan utara Israel mengangkat raja yang terakhir, Hizkia. Zedekia. Dia melihat Aram telah tidak ada. Dia juga taat kepada Asyur. Juga menjadi pendukung Asyur. Dan kerajaan selatan Yehuda terus melayani Asyur. Seperti dikatakan di ayat 13. Ketika Efraim melihat penyakitan dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul daripadamu. Sekarang sudah tidak ada Aram, tinggal Asyur. Dua saudara mencari Asyur. Tetapi Allah berkata, Asyur tidak bisa menyembuhkanmu. Asyur hanya merampasmu. Asyur tidak bisa menyelamatkanmu dan tidak bisa menyembuhkan sakitmu. Kamu walaupun menghadapi peperangan, menghadapi penghukuman dari Tuhan, orang Israel, orang Yehuda tidak bisa memahami bahwa kita perlu mengandalkan Allah. Dalam peperangan masih terus mengandalkan Asyur. Hanya sekarang tidak ada Aram, masing-masing mencari Asyur. Akhirnya Asyur semakin keras. Akhirnya Israel pun diruntuhkan dan akhirnya meruntuhkan Yehuda. Tidak mengandalkan Allah, mengandalkan manusia. Dan orang-orang yang kamu andalkan akan membinasakanmu dan untuk menghancurkanmu. Nah, pada saat Asyur berbuat demikian, Allah berkata, sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskannya. Allah memakai Asyur. Kamu mengandalkan Asyur. Allah memakai Asyur. Dia akan menyerangmu. Kita harus berhati-hati bagaimana berdoa untuk negara kita. Di akhir zaman ini, di dalam peperangan politik, bagaimana kita di pihak bagaimana kita harus berdiri. Kita harus sungguh-sungguh berpegang pada Allah, bukan berpegang pada negara yang kuat atau pemerintah yang kuat. Orang meninggalkan Allah, Allah tidak peduli akan Allah, maka Israel dan Yehuda tidak peduli lagi akan Allah dan hukuman Allah. Dia masih terus, setelah berperang mereka pun terus mengandalkan manusia. Maka seperti dikatakan di ayat 15, aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Sungguhnya Allah telah menarikkan diri dari mereka terhadap Israel, Yehuda yang begitu susah atas pelakuan Asyur kepada mereka. Allah tidak rela hati. Dia meninggalkan mereka dengan bersusah hati. Tetapi dia pulang ke tempatnya sendiri. Allah berkata, aku akan kembali. Kamu bertobatlah, kamu kembalilah, aku akan memberikan kasih setiaku. Adakah orang yang mencari aku? Ini adalah
hati Allah. Allah tidak meninggalkan manusia. Allah akan kembali. Allah ada belas kasihan. Tetapi siapakah yang bisa mencari wajah Allah dan bertobat? Allah tetap menanti dia. Allah hari ini menanti kita walaupun dalam keadaan apapun, seberapa sulitnya kita, Allah akan kembali. Dia menanti kita mencari wajahnya. Hari ini saya sampai di Gunung Sinai. Saya di hadapan Allah bernyanyi dan menari. Saya berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku tahu Engkau berkenan. Aku mau mencari Engkau." Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersama. Haleluya.
Tuhan, Engkau adalah Allah kami, Allah yang kudus. Kami menerima Engkau. Saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Saudara semua, mari kita bersama berdoa untuk menerima Allah yang ada di dalam hidup kita. Kita berdoa saat ini, Allah ada di antara kita, ada di antara di tengah-tengah kita. Ya Tuhan, kami menyambut Engkau. Allah yang kudus, kami menyambut Engkau. Ya Tuhan, Engkau satu-satunya keselamatan dalam hidup kami. Kami menyambut Engkau. Engkau rela ada di antara tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau satu-satunya keselamatan kami dan pengharapan kami. Engkau satu-satunya harapan dan kami. Engkau yang berkuasa dalam hidup kami dan yang berdaulat di dalam hidup kami. Saudara semua, di dalam ayat hari ini memperingatkan kita hari ini, apa yang menjadi perseteruan dalam hidup kita. Di dalam kesusahan kita, apa yang kita pegang? Hati kita, apa yang kita cari? Kita mencari Allah atau mencari perseteruan dengan yang lain? Mari kita bersama di hadapan Allah kita. Kita seluruhnya datang di hadapan Tuhan. Kita merenungkan di hidup kita. Kita bekerja sama dengan apa? Atau mengadakan perserikatan dengan apa? Di antara saudara-saudari semua yang kita alami, mungkin itu peperangan rohani dalam kesusahan. Pada saat kamu bekerja, kamu tertekan di tempat kerjamu. Apa reaksimu yang pertama? Kamu akan memilih untuk berpegang pada Allah? Atau dengan cara sendiri, dengan cara dunia, untuk mengubah atau mencari bantuan dengan orang lain? Mungkin di antara saudara-saudari semua, orang rumahmu, hubungannya sangat tegang. Dalam persaingan antar keluarga. Saat ini, apa yang kamu cari? Kamu berpegang pada Allah
atau yang kamu pegang itu kebencian. Ingin menggunakan dengan cara dunia menyelesaikan setiap perkara. Mungkin juga di antara kita ada sebagai seorang pemimpin. Kamu memimpin kantormu, perusahaanmu, orang rumahmu. Kamu membawa semua orang yang milikmu berjalan kepada Allah, atau kamu berserikat dengan hal-hal yang lain. Ya Tuhan, Engkau buka mata rohani kami, agar kami masuk dalam rohani kami. Hari ini Engkau berfirman kepada kami, hai para imam. Dengarlah ini hai para imam. Perhatikanlah hai kaum Israel. Pasanglah telingamu, hai kaum keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman ini. Karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor. Ya Tuhan, kami dalam jaringan kami tidak tahu. Tuhan, bahkan Engkau telah berfirman kepada kami, mereka dengan korban kambing domba pergi mencari Tuhan tetapi tidak dijumpai Dia. Ia telah menarikkan diri dari mereka. Tuhan, ampunilah kami tidak mencari Engkau. Tuhan, kami di dalam jaring kami tidak tahu. Ya Tuhan Yesus, Engkau kembali beritahu kepada kami agar kami tidak mengandalkan hal-hal ini, tetapi hanya mencari Engkau, mengandalkan Engkau Allah yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, kami mohon kepada Engkau, jangan pergi meninggalkan kami, jangan Engkau menarikkan diri dari kami. Tuhan, mohon Engkau mengampuni kami, mohon Kau kesalahan kami. Ya Tuhan Yesus, kami mengandalkan orang lain, mengandal apa yang kami lihat, kami tidak mengandalkan Engkau. Tuhan Yesus, kami mengandalkan ekonomi, mengandalkan jabatan yang tinggi, tetapi Tuhan, kami tidak mengandalkan Engkau. Tuhan Yesus, mohon Engkau mengampuni kami, mohon Engkau ampuni kesalahan kami, agar kami kembali lagi, beri kami kesempatan untuk kembali kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami perlu akan Engkau. Hari ini Tuhan memanggil kita di hari peperangan ini, di hari penghakiman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari Allah, tetapi kita, anak-anak Allah, kita sebagai imam kerajaan dan umat kerajaan yang kudus, kita memanggil saudara-saudara semua untuk kita bangkit menjadi pendoa. Mari kita bangkit bersama, kita berseru kepada Allah, bahkan kita harus meniupkan sangkakala, kita mendeklarasikan agar keselamatan Allah ada pada seluruh dunia, dan juga kita seluruh bangsa memanggil nama Allah dan kembali kepada Allah. Kita sebagai pendoa, benar kita mohon kepada Tuhan semesta alam. Kita tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan senjata, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan kita.
Mari saudara semua kita berdoa untuk negara kita, pemimpin negara kita, sebagai wakil negara kita ya Tuhan. Kami kembali kepada Engkau, kami kembali kepada Engkau Tuhan. Kami datang ke hadapan sebagai wakil negara kami untuk mencari Engkau. Tuhan, kami kembali kepada Engkau. Engkau lihat Tuhan, saat Engkau menanti kami kembali, Engkau menanti kami mencari wajah-Mu, dan kami sebagai wakil dari negara kami untuk kembali kepada Engkau. Tuhan, kami kembali kepada Engkau. Kita berdoa sebagai wakil negara kita, kita berseru kepada Allah Tuhan kita agar Dia kembali kepada kita. Mohon belas kasihan-Mu ada pada negara kami. Dengan Engkau memperlihatkan wajah-Mu kepada kami, hati kami kembali kepada Engkau. Tuhan, kami mengaku kami bersalah kepada Engkau. Tuhan, kami bersalah kepada Engkau. Tetapi hari ini ya Tuhan, kami mau kembali kepada Engkau. Kami mau bertobat untuk kembali kepada Engkau. Tuhan, kiranya hadirat-Mu ada di antara negara, di tengah-tengah negara kami. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Negara kami perlu akan Engkau. Saudara-saudari semua, mari kita angkat tangan kita untuk berdoa. Ikuti doa saya. Allah Bapa, terima kasih Engkau memberikan anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih pada saat kami menyadari kami punya dosa. Engkau mengembalikan kami. Engkau menanti kami agar kami tahu kami punya dosa pada saat kami mencari wajah-Mu. Tuhan, saat ini kami mencari wajah-Mu. Ampunilah kesalahan negara kami. Ampuni segala kami sering iri hati berperang, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatan militer, mengandalkan negara-negara, tidak mengandalkan Engkau. Pada saat Engkau menarikkan diri, kami pun tidak peduli akan Engkau. Kami tidak serius. Kami terus mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan tentara, raja-raja. Tuhan, ampunilah kesalahan negara kami. Ampunilah masyarakat dan rakyatnya. Kami merasa kurang aman. Kami kekurangan keamanan. Kami tidak tahu keamanan itu, rasa aman itu datang dari Allah. Kami tidak tahu segala sesuatunya sumber itu datang dari Allah. Allah yang menyediakan. Engkau adalah Allah kami. Tuhan, ampunilah kami. Dengan mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kecongkakan kami, merasa benar sendiri, mengandalkan orang, tidak mengandal Allah. Ampunilah kami. Kami mengira kami mengenal Allah, tapi sesungguhnya kami tidak mengenal Engkau, meninggalkan Allah, menyembah berhala. Di segala macam kami terjatuh dalam kelemahan kami, sehingga membuat masyarakat kami menjadi demikian. Ampunilah kami, ampunilah negara kami, ampunilah kami untuk saling untuk membunuh. Bahkan kami, ampuni kami tempat kerja pun, pemasaran pun demikian. Sepertinya ingin segala perekonomian ada di tangan kami.
Kami tidak tahu segala sesuatunya sesungguhnya ada di tangan Allah. Tuhan, kami mau kembali kepada Engkau. Mohon Engkau mengampuni segala dosa kami. Kami mencari-Mu, wajah-Mu. Agar kami kembali dalam gunung batu kami. Allah, Tuhan adalah jaminan kami. Tuhan adalah segalanya bagi kami. Yang diberikan Allah di tempat yang penuh dengan susu dan madu. Engkau berikan pusaka milik pusaka kepada habis, sungguh indah, sungguh baik. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Tuhan, Engkaulah yang memberi, dan Tuhan, Engkaulah yang mengambil. Nama Allah layak untuk dipuji. Tuhan, berilah negara kami, berkatilah negara kami dan masyarakat kami. Berkatilah keluarga kami, agar kami seluruhnya kembali kepada Engkau. Berkatilah negara kami agar punya hati untuk bertobat. Mohon Roh Kudus untuk menolong kami, menyembuhkan segala luka-luka kami. Tuhan, Engkaulah Allah yang menyembuhkan kami. Tuhan, berkatilah kami. Kami hanya mencari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Allah. Aku dalam nama Tuhan Yesus menyatakan, anakku, pada saat engkau mencari Allah, Allah akan memberikan engkau untuk dapat dicari. Engkau mengetuk pintu, Allah akan membuka pintu untukmu. Allah penuh dengan kasih setia bagimu. Dia panjang sabar, penuh kasih setianya yang berkelimpahan. Dia pasti akan menyatakan kemuliaannya di dalam hidupmu. Keluar masukmu penuh dengan damai sejahtera. Kamu akan mengalami Tuhan Allah. Dia adalah jaminan bagimu. Dia akan mengangkatmu dari yang miskin, dari kesusahan, dari mengangkatmu, melindungimu, karena Dia adalah Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, lebih lagi mengalami Allah dan percaya pada Dia. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.